Ya. Ya, saya sendiri awal datang sudah dilawan Tuhan. Amin. Saya nggak tahan, bro. Ya, saya nggak tahu Tuhan mau bicara apa, tapi saya percaya ada Tuhan di sini. Amin, amin. Ya, Dan kalau Tuhan yang melayani saudara itu lebih penting. Amin, amin. Ini emang speakernya bunyi gitu variasi ya. Emang bunyi gitu ya. Jadi saya mesti jaga jarak. Memang sama dosa kita mesti jaga jarak. Ya. Malam ini siapa yang datang dengan pasangannya? Coba yang datang dengan pasangan. Oke, cukup banyak ya. Yang tidak datang dengan pasangannya. Oke, ya. Siapa di sini yang belum menikah? Yang belum, yang belum. Ada kata lagi ya. Ya, oke, terima kasih. Nah, saya tergerak. Saya udah ngobrol sama Ibu Mariana, ya. Tapi sebelumnya saya mau bilang terima kasih Pak Endra, Bu Mariana, terima kasih buat kesempatannya. Ya, jadi hari ini, saudaraku, kalau ada satu institusi yang ada di hati Tuhan, saudaraku. Bahkan institusi ini, saudaraku, Tuhan sendiri yang menciptakannya. Maka institusi itu bernama apa? Nah, institusi itu bukan gereja. Wah, lihat ya, waktu saya bilang ini semuanya menghadap saya. Itu pendeta benar. Nah, itu. Get ya. Ya, jadi institusi yang Tuhan sendiri ciptakan itu bukan gereja. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena saudara belum tahu institusi itu namanya apa? Keluarga. Coba katakan bersama saya apa? Keluarga. Ingat saudaraku, sebelum manusia diciptakan, Tuhan udah ciptain apa dulu? Ayo, ingat kan? Tuhan sebelum manusia diciptakan, ayo, Tuhan sudah ciptain apa? Kok keluarga? Wong manusia aja belum. Ayo, apa? Tuhan ciptakan, iya betul alam semesta. Tuhan ciptakan persis sebelum keluarga di tanah sana. Binatang. Ya nggak salah betul. Ya, nanti kita gimana kalau kita mulai dari bulan bintang dulu? Ya, persis sebelum. Jadi sebelum manusia ditaruh, gimana? Saya mesti atur posisi. Pintu. Oh, saya pikir kok ada ehonya. Ya, jadi saudara, persis sebelum Pak. Jadi sebelum manusia ditaruh, Tuhan ciptakan yang namanya Taman Eden. Iya. Ya tentu sebelumnya sudah langit, bulan, bintang sudah. Tapi persis sebelum manusia diciptakan, Tuhan bikin dulu yang namanya apa? Taman Eden. Taman Eden. Nah sebetulnya Taman Eden itu kalau sekarang apa? Betul, Taman Eden Firdaus. Tapi itu kan Firdaus kan dulu Pak. Ya, sekarang tuh namanya apa? Apa? Keluarga. Namanya rumah. Iya. Tapi dulu pakai istilah apa? Taman. Betul kan? Makanya terbanyak sekarang perumahan pakai kata taman di depan. Iya. Betul nggak? Taman Galasi. Nah, kenapa? Kita ngerti ya, ada 4 sungai, Pison, Gihon, Efrat, Tigris, ya kan? Terus kemudian ada Damar Bedola, ada Chrysopras, luar biasa, saudara, ya kan? Semuanya diciptain untuk satu perkara saja, menaruh siapa? Family, menaruh keluarga di sana. Jadi sebenarnya, saudaraku, kita bisa ngerti kan? Berarti artinya apa keluarga di mata Tuhan? Saudara tahu nggak? Kenapa orang tuh pakai kumis? Kenapa? Artinya hidung itu penting. Karena kumis itu garis bawah. Jadi hidung dikasih garis bawah. Itu artinya gini, hidung gua penting. Itu. Nah kalau sampai saudara taman dibuat dengan fasilitas yang begitu luar biasa, saya pikir tadi jalan ke sini indah banget ya. Tapi kalah sama Taman Eden. Taman Eden lebih hebat. Yang tujuannya apa? Tuhan mau taruh keluarga di sana.
Tapi cerita ini kan nggak lama, Pak. Terus kemudian apa yang terjadi? Kehancuran terjadi di sana. Ngeri kan? Jadi awalnya Tuhan ciptain keluarga. Saya mau tanya, gereja ada di mana? Oh belum. Gereja di mana? Ada di Blok M. Ya nggak ada. Ada. Oh gereja belum. Kenapa? Justru karena keluarga gagal, maka Tuhan ciptakan gereja. Tapi gereja bukan yang ultimate, bukan. Nanti kembali lagi kemana, saudara? Ke keluarga lagi. Makanya malam ini mungkin ini topik yang buat saudara apa sih gitu. Tapi justru di mata Tuhan ini yang penting. Ya, oke. Tapi saya mau kasih tahu dulu, saudaraku. Edwin Lewis Cole dia pernah bilang begini. Ya. Kalau engkau mau dekat dengan surga atau neraka, menikahlah. Iya, karena kalau pernikahanmu berbahagia, engkau akan merasa dekat dengan surga. Tapi kalau pernikahanmu tidak berbahagia, engkau akan merasa dekat dengan neraka. Nah, saya lihat ini beberapa wajah dekat sama neraka. Ya, karena begini, saudara, membangun rumah tangga tidak semudah membangun tangga rumah. Kalau bangun tangga rumah gampang, betul nggak? Kasih semen, jadi dari tangga. Tapi rumah tangga nggak gampang, saudara. Betul? Pernikahan itu dimulai kapan? Tahu nggak? Oh, pernikahan dimulai kapan? Tahun bukan tahun menikah itu bukan. Pernikahan itu kapan dimulai? Waktu pesta selesai. Ya. Iya, dipikir pernikahan kapan? Waktu itu om, gandengan tangan jalan menuju ke altar sambil ada nyanyian itu. Deng 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 kebo. Ya kan? Bukan itu. Saya ini dipercayakan Tuhan mengembalakan, yang tentu jemaat saya usianya pasti lebih muda dari saya. Jadi saya lebih banyak menikahkan daripada mengubur. Ya, ini adalah rohani saya kan gitu. Ya kan, ya karena muda-muda, betul nggak saudara? Nah, saya juga salah satu hamba Tuhan yang lumayan saudara, karena saya bisa pelayanan tuh bisa ke generasi atas, bisa ke generasi bawah. Jadi saya ideal. Tapi nggak tahu kalau tua lagi saya nggak ngerti ya. Sebab saya masih punya anak 16 tahun Pak. Ya, istri saya 1, anak saya 3, cucu saya 2. Jadi ya masih bisa, ya ke atas masih bisa, ke bawah karena ada 16 tahun ini. Nggak gampang loh khotbah di anak milenial. Muda, saya masih puji Tuhan, masih keterima, masih bisa gitu ya. Walaupun mereka terus terakhirnya bingung. Ini bapak ini ngomong apa? Karena saya lebih kena ke arah ke atas. Tapi oke. Nah, tapi yang saya mau ngomong begini, saudara. Pernikahan itu tidak dimulai waktu pesta, justru waktu pesta itu berakhir. Justru apa coba ciri-ciri pertama pesta berakhir? Waktu ngitung angpau. Waktu itu terus kurang kan? Ini keluargamu gitu. Itu aja udah problem, betul. Itu aja udah problem. Jadi memang tidak mudah. Nah, saya ini dari tadi berdoa. Saya tahu Tuhan lawat saya Pak Enda. Tapi saya berdoa Tuhan ini sampaikan karena khotbah keluarga di saya ratusan. Ini yang mana nih? Saya tahu membedakan. Saudaraku, saya biasanya berundang retreat, ya. Khotbah itu saya lihat audiens. Ini banyak yang maksudnya senior atau yang pasangan muda atau yang masih single, karena itu khotbahnya beda loh. Maka saya tanya yang sudah menikah mana, yang belum mana, karena khotbah untuk yang belum menikah itu beda sama yang sudah menikah, betul nggak? Kalau saya terlalu vulgar tapi yang belum menikah kan nanti mereka bisa melampaui terlalu cepat. Nggak boleh. Bisa nggak. Jadi maksudnya ya belum waktunya sudah matang. Ambil contoh. Kalau saya khotbah sama orang yang baru menikah, itu biasanya khotbah saya itu sifatnya memagari, hati-hati, ya. Oh cari jodoh pasangan itu yang benar, ya. Pokoknya ingat ya rumusnya adalah buka mata lebar-lebar sebelum menikah. Sesudah menikah tutup mata rapat-rapat. Ya. Kok susah Pak? Tutup mata. Ya berdoa minta pijat.
Itu lebih bagus. Karena sebelum menikah pilih orang yang tepat. Silakan pilih. Terserah modelnya mau gimana, kurus, tinggi, rambut panjang, belakangnya bolong. Itu boleh. Wah, saya nggak suka, saya maunya rambut pendek, modelnya gini, silahkan. Gitu. Problemnya kan bukan di situ nanti. Ini saya belum khotbah belum. Ini baru introduction. Jadi kalau buat yang belum menikah, saya khotbahnya pagar, hati-hati gue, pilih yang bener, bibit bebek, bobot bukan bicara berat badan loh, jangan salah loh. Ya, ini bicara kualitas, betul. Perlu ngerti dong, kita ngambil apa namanya? Ngambil barang aja mesti benar. Kalau nggak berantakan, apalagi ngambil anak orang. Mesti benar, betul nggak? Ya. Nanti saya kesaksian, saya pernah ngambil nggak benar. Pernah ngambil tuh bukan berarti mau ngambil banyak loh, saudara. Pikirannya berapa kali ngambil, Pak? Satu kali aja. Nah, jadi khotbah untuk yang belum menikah, saya khotbahnya itu khotbah pagar. Hati-hati, hati-hati. Tapi kalau khotbah sampai sudah menikah, beda. Khotbahnya bukan bikin pagar, tapi khotbahnya apa? Menyediakan ambulans. Kenapa? Pada loncat pagar. Yang satu dulu rontak, satunya bengkok, satu tangannya patah. Tapi ilustrasi ini kan penolong saudara kan? Iya. Saya kan melihat beberapa kan patah-patah, lepas, rahang bengkok. Ini perlu diterapi. Oke, cukup ilustrasinya cukup. Saudara sudah kasih perhatian. Sebenarnya tujuan ilustrasi cuma merhatiin aja. Karena saudara itu terlalu mudah untuk terdistracted. Terlalu mudah. Setan itu goblok tapi konsisten. Baca di Alkitab, mana pernah setan lebih pintar dari Tuhan? Ya. Itu sebabnya waktu Yesus dicobai, ya betul nggak? Apa coba? Dia mengundurkan diri kan? Ya bisa nggak Yesus dicobai? Nggak bisa kan? Dia mengundurkan diri untuk apa? Nah itu kalimat itu loh, penting. Menunggu, ngerti nggak? Ini gitu, menunggu saat yang tepat. Nunggu itu artinya kan konsisten. Kita makanya ya kita tuh sama iblis itu sebenarnya gampang. Saudara, kita tuh pasti menang. Cuma kita tuh kalahnya apa coba? Saudara kalah konsisten, itu aja. Nggak konsisten. Tuhan, aku akui kesalahanku Tuhan. Aku mau ambil keputusan Tuhan. Aku mau berdoa pagi hari Tuhan. Aku mau masuk dalam hidup yang baru Tuhan. Tuhan sampai ngomong doanya sampai ngomong. Sampai tetangga dengar tuh. Luar biasa gitu. Tapi tahu nggak? Doa pagi cuma sekali toh. Terus setahun nggak doa. Terus doa lagi nanti tahun depan. Jadi Anda ini sebenarnya pinter tapi nggak konsisten. Kalah sama iblis. Iblis itu goblok tapi konsisten. Makanya iblis itu kalau nyerang, mau tau nggak? Itu terus. Nah, itunya apa itu? Keluarga. Itunya itu apa? Family. Satu kali satu hamba Tuhan almarhum. Saya sebut namanya, Yeremia. Pernah dengar namanya? Ya. Pak Yeremia pergi luar negeri, naik satu pesawat, maksudnya di luar negeri. Dia satu pesawat, dia duduk sebelah dengan seseorang yang dia nggak kenal, tapi waktu dia perhatikan, kok orang ini ditawarin sama si pramugari ini makan, nggak mau makan. Ditawarin makanan enak juga enggak. Wah, Yeremia berpikir ini pasti pelayan Tuhan, ini hamba Tuhan. Ya kan soalnya puasa. Jadi ditanya, Pak kok nggak makan? Puasa. Langsung di kepala apa yang terpikir? Langsung nanya, kamu gereja apa? Presbyterian Church, Episcopal Church, apa nih? Pentecost atau GBI, Gereja Bebas Indonesia, atau apa nih? Ya, apa nih gereja gitu? Are you Christian? Saudara tahu jawabannya? No. Bukan. Kaget, siapa? Kok puasa? Orangnya bersih, kelihatannya bagus gitu saudara. Tampaknya tampak kayak pendeta gitu. Jadi kan pertanyaannya wajar kalau begitu. Ya, jadi tahu nggak akhirnya dia ngomong?
saya seorang pelayan dari Satanic Church, dari gereja setan. Terus apa yang kamu lakukan? Ya saya puasa. Oh apa tujuannya? KKR mungkin? Bukan. Doa keliling ya bukan juga. Apa tujuannya? Satu, kami berdoa bersepakat bersama dengan mereka punya komunitas. Satu tujuan, hancurkan keluarga Kristen. Jadi saudara ngerti nggak? Sementara saudara santai-santai, ya saudara, ternyata di belakang sana ada orang-orang bersekutu dengan iblis. Saudara bersatu untuk apa? Untuk ngancurin saudara. Jadi setan tuh bukan ngancurin kerjaan saudara, enggak. Karena gini, keluarga bisa dihancurkan, ekonomi hancur. Nah itu sebabnya malam ini konsentrasi sedikit ya. Kita mau pecah di sana. Kira-kira gimana? Setuju saudara? Amin ya. Bilang kanan kirimu, kamu pasti terselamatkan dari pagar yang sudah jebol. Amin. Kelihatannya banyak yang jebol pagarnya. Oke, saya mau tanya dong, boleh nggak? Acara seperti ini terakhir kapan Pak? Udah lama Pak. Lama sekali pasti kan ya. Personalnya hampir seperti sama. Oke, kira kurang lebih kapan? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Wow, luar biasa. Lama sekali berarti kan. Iya betul kan? 5 tahun lalu. Itu sudah cukup lama Pak. Cisarua ya. 5 tahun yang lalu. Wow, lama. Makanya tadi saya kaget juga. Karena begitu kita kumpul di sini, kok apa namanya? Yang pertama, kok ini ya cukup nekat gitu. Karena kan di Jakarta katanya ada lagi naik-naik itu, ya kan? Tapi sementara saudara hadir di sini, jadi saya melihat ini tentu bukan sesuatu yang sesuatu yang tidak bermakna. Saya mau tanya, saudara datang ke sini tentu punya tujuan kan? Iya. Betul, setuju? Saya sering sekali, sudah ribuan saya melayani kayak begini, saudara. Saya menemukan dalam pelayanan retreat begini, itu cuma ada 2 hasilnya. Yang pertama, saudara datang di tempat ini, mengikuti retreat semacam ini, saudara pulang diberkati oleh Tuhan, karena saudara dilawat oleh Tuhan. Tapi ada yang kedua, saudara datang, ya kan, pulang, saudara nggak dilawat Tuhan. Nah tentu saudara mau yang mana? Mau yang pertama dong, ya kan, datang dan dilawat Tuhan. Tapi persoalannya bagaimana supaya kita dilawat dan tidak dilewat? Bagaimana supaya kita mengalami lawatan Tuhan? Ya ini sepertinya kayak kebaktian biasa, tapi sebenarnya enggak. Enggak, kalau saudara merasa enggak, karena ada effort di sini, ada harga bayar di sini. Berapa banyak saudara di sini hampir nggak bisa duduk di sini. Lu saya aja terlambat. Ya bukan karena setan, bukan. Setan masa akhir disalahkan terus. Bukan. Karena hari ini saya itu sedang Mukernas, musyawarah kerja nasional dengan sinode saya. Tapi saya udah janji sama Bugem. Saya bilang saya akan melayani di sini. Ya, dan saya bilang sama ketua sinode saya, bro, ntar selesai makan siang gue cabut ya. Terus dia ngomong, nanamnya kapan? Loh, kok ngerti juga bercanda. Ketua sinodenya begitu sudah ketawa saya ringan. Saya berangkat, saya jemput anak rohani saya dulu, dan kemudian saya hadir di sini. Dan dari jalan tadi, bahkan sampai saya duduk sini, hati saya menyala-nyala. Karena Tuhan ada di tempat ini. Amin, amin. Oke, saudara, yuk kita lihat sebentar. Rahasia dilawat itu Ibrani 11 ayat 1. Coba perhatikan. Oh, ada itu? Ada? Bisa? Ibrani 11 ayat 1. Sebenarnya kalau saya ngomong gini saudara udah nggak asing kan? Ya, udah iman adalah dasar ya kan? Tahu. Coba tapi saya ingin saudara memperhatikan sedikit. Silakan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Bisa? Atau kalau saudara ada ini Alkitab saudara bawa? Bisa? Coba. Oke. Gimana?
Ibrani 11 ayat 1. Silakan Ibu baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, nih kalau sudah di depan ya kita karena nulisnya susah ini tadi. Doa tiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara mau kita ada di sini dilawat Tuhan? Lawatan Tuhan itu mahal. Ya, jadi saudaraku harapkan dalam setiap pertemuan Tuhan melawat kita. Amin. Nah, tapi apa kuncinya? Berarti kan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua kata penting di sini. Yang pertama apa? Iman. Betul? Yang kedua apa? Pengharapan. Ya kan? Pertanyaan saya adalah mana lebih dulu? Iman atau pengharapan? Mana lebih dulu? Iman atau pengharapan? Nah, ini jawabannya ada dua. Yang iman siapa? Yang iman. Yang iman. Ya. Yang pengharapan. Yang lain maunya apa? Oh, udah jelas ini. Iya. Iman adalah. Saya tahu saudara yang berkata bahwa yang lebih dulu adalah iman. Saya ngerti. Pasti saudara berpikirnya begini. Iman adalah dasar. Loh Pak, iman itu dasar. Jadi iman duluan Pak. Betul? Ya kan? Padahal saudara lupa. Lupanya di mana? Harusnya bacanya gini. Iman adalah dasar dari gitu. Dari Baru sorry ya. Dari apa? segala sesuatu yang kita Dari harapkan. segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya, saudaraku, iman baru muncul kalau punya pengharapan. Nah, kalau tidak ada pengharapan, mau imani apa? Iya. Anggap nggak saudara? Karena begini, saudaraku, saudara boleh imannya betul, tapi kalau pengharapannya salah, hasilnya salah. Nah ini penting, ini saya ngajar sedikit dulu supaya nangkap, ya kan? Berarti dalam setiap pertemuan dimanapun saudara harus berpikir ini, aku punya pengharapan yang benar. Nah pertanyaan saya, jadi sudah ngerti ya? Jadi iman sama pengharapan mana dulu? Pengharapan. Bilang kanan kiri, kamu udah insaf, bilang gitu. Tadinya ini. Nah sekarang pertanyaan saya, apa harapan saudara ikut retreat ini? Kelompok A. Gak apa-apa kan, kita santai kan? Kira-kira apa? Ya. Dilawat Tuhan. Luar biasa ya. Jadi harapannya dilawat Tuhan ya. Oke, ada yang lain? Pemulihan. Oke, yang sebelah sini kelompok B. Kira-kira harapannya apa? Apa? Pemulihan juga. Ya, ada yang lain? Terobosan. Ya. Oke, sekarang kelompok C. Ya. Mengucap syukur sama harapannya itu. Oh, supaya dilawat juga. Oh, sama ya. Ada yang lain? Kok kelihatannya nggak punya pengharapan ya? Pengharapannya tinggi soalnya. Ada yang lain? Sorry. Oh, kesepakatannya apa? Apa harapannya? Ada perubahan Pak. Ada perubahan. Ibu apa Bu? Oke, gini. Saya tuh nanya itu bukan soal salah benernya, bukan. Kenapa? Iya. Tujuannya supaya harapan itu muncul. Karena gini. Berapa sering sekali saya dulu melihat pelayanan tim doa, khususnya mereka punya hati untuk doakan orang sakit, ya kan? Itu saya berkali-kali lihat. Bahkan saya pernah lihat ada orang sakit yang didoakan, orang sakitnya ngamuk. Orang sakitnya marah. Kenapa marah? Pengen tahu kan, saudaraku? Jadi ibu yang sakit ini rupanya ini ibu yang punya hati yang suka melayani gitu ya, rumahnya suka dipakai juga. Nah, tiba satu kali ibu ini sakit. Ya, itu didatangi sama tim doa itu mulai dari jam 7 pagi, 8 pagi gitu. Terus dibusuk-busuk sampai keluar satu tim doa, masuk lagi tim doa begitu. Nah, tapi lihat rata-rata dari mereka kalau doa tahu nggak saudara? Nggak nanya dulu. Ngerti nggak saudara? Udah Bu, percaya ya, wah iman langsung Bu, amin, harus amin, malah dikasih. Ayo mau sembuh, amin. Ya, saat ini saya hitam di atas putih. Hitam di atas sampai satu kali si ibunya itu diem, ditanya, Bu, ibu punya ini? Diem aja.
Akhirnya pas saya masuk doa, saya ajak ngobrol ya, Bu, gimana keadaannya? Kayak ada jengkel ibunya ini. Nah, saya tergerak untuk nanya, Bu, harapannya ibu apa? Ini nggak pernah ditanya sama tim doa. Tim doa itu main masuk, cuma ngomong, jadi kepalanya dia tuh agak bengkok. Jadi nggak ditanya. Nah, saya nanya waktu itu, harapannya apa? Nih kaget pasti saudara jawab, dengar jawaban. Ibu ini bilang gitu. Terima kasih Pak Pendeta. Dari 3 hari lalu kepala saya bengkok Pak. Ada tujuannya. Baru Bapak yang nanya sama saya. Mau mendoakan saya tapi nanya dulu apa harapannya. Terima kasih Pak, ini harapan saya Pak. Biar saya cepat pulang Pak. Cepat ketemu Tuhan Pak. Loh, ngerti nggak maksudnya? Mau ketemu Tuhan. Saya seperti kayak digerakkan, tanya dulu. Jangan main harus orangnya harapannya maunya ketemu Tuhan. Kenapa kamu suruh dia sembuh? Artinya waktu kita paksa kita suruh dia sembuh, dia nggak punya iman di situ. Waktu imannya nggak ada, ngerti nggak? Nggak terjadi nanti hebat, nggak terjadi apa-apa. Makanya tadi saya tanya apa harapanmu? Tujuannya apa? Supaya muncul iman. Tadi rata-rata bagus ya, pemulihan. Ini berita baik. Tuhan lebih berselera tinggi memulihkan kita. Amin ya. Dengan memberkati. Ya. Amin. Kita bukan Saudara harus belajar cara kerjanya Tuhan, please. Buat apa diberkati tapi tidak dimulihkan? Maka berkat itu akan menghancurkan hidup saudara. Makanya ini penting, saudara. Jangan terbalik-balik. Makanya tadi sepertinya Tuhan mengingetin saya, kasih tahu sama jemaat ini bahwa apakah engkau rindu dipakai Tuhan? Iya, Tuhan juga mau pakai saudara, tapi Tuhan lebih rindu untuk bekerja di dalam diri. Amin. Jadi hari ini buka hatimu untuk Tuhan melakukan sesuatu. Saya nggak tahu Tuhan mau kerjakan apa. Saya tidak mengerti. Jadi oke, siap ini sekarang? Udah nangkep sekarang pengharapannya ada tadi? Amin. Nah, harapannya muncul, iman tahu-tahu bergerak. Dan kalau iman bergerak, wah itu luar biasa. Nggak ada yang bisa tahan saudara. Pendeta terbatas soalnya. Tapi kalau iman, engkau langsung menarik hatinya Tuhan, menyentuhmu tanpa saudaraku. Cara yang tidak umum juga Tuhan bisa lakukan. Nah itu sebabnya di tempat saudara duduk di sana, saya percaya ada Roh Kudus yang sedang. Oke, yuk kita lihat sekarang. Saya akan ajak saudara. Nah sekarang saya berkhotbah, tadi belum. Ya, karena ini sesinya, saya satu sesi aja apa 2? Oke, 2. Berarti ini hati-hati ya, karena sesi awal ini sesi fondasi. Ngerti ya fondasi? Kan kenapa fondasi Pak? Karena bangunan itu langkah awalnya Pak. Fondasi. Bisa kan awalnya kasih genteng? Siapa sini yang bangun rumah genteng dulu? Lah nyantol ke gentengnya gimana? Fondasi dulu. Berarti sesi 1 ini sesi fondasi. Katakan bersama saya fondasi. Fondasi. Kenapa fondasi? Karena langkah awal dari sebuah bangunan. Saya percaya saudara akan dibangun oleh Tuhan. Tuhan lagi berstrategi untuk membangun hidup saudara. Tapi Tuhan mau persiapkan gini. Fondasinya dulu dibuat. Pesawat itu tidak bisa mendarat kalau tidak ada runway. Kalau tidak ada tidak ada landasan, saudaraku. Ya. Manakala pesawat mendarat di luar landasan, kecelakaan. Dan Tuhan tidak mau mencelakakan saudara. Itu sebabnya bilang kanan kiri, bikin fondasi. Bikin fondasi. Amin. Nah ini penting sekali ya. Kenapa fondasi itu penting, saudaraku? Sekali lagi, saya mau katakan fondasi itu penting karena apa? Itu langkah awal. Katakan bersama saya langkah awal. Langkah awal. Saya percaya sesi-sesi ini akan melawat saudara. Amin. Tapi bikin dulu langkah awalnya. Tuhan juga mau bangun, bukan cuma lawat, bangun. Dia mau membangun sesuatu dalam hidup saudara ya. Jadi pahami langkah awal dari sebuah bangunan, tapi juga fondasi itu artinya begini, dasar kekuatan dari sebuah bangunan. Yang membuat bangunan itu kuat. Saudara kenapa duduk di sini tenang-tenang aja nggak takut? Kenapa? Karena ini fondasinya kuat. Ya. Betul nggak? Ya. Ya, coba kalau fondasi tidak kuat. Ya bukan, ya emosi ya. Tapi saudara dengerin khotbah saya nggak konsentrasi pada ini. Ya. Saudara mikir ini goyang nggak?
Goyang nggak? Gitu sudah. Kenapa menara Saidah itu kosong? Nah, ya kan? Simpel kan? Jangan bilang ada setan. Ya. Nah, saya ini bukan ahli bangunan, tapi simpel kan? Kenapa? Kok sampai miring bangunannya? Iya, fondasinya nggak beres. Jadi nggak beres di fondasi, miring di atas. Loh, bener nggak? Nggak ada. Ini apa namanya? Ini value nih. Nggak beres di bawah, miring di atas. Katakan bersama saya 2, 3. Nggak beres di bawah, miring di atas. Berarti fondasi itu penting, saudaraku. Betul nggak? Loh, rumah apa itu yang tadi yang di Menara Saidah itu kenapa kosong, saudara? Miring. Saudara mau dikasih gratis kerja di situ, ngantor di situ mau? Nggak mau kan? Kenapa? Miring. Nanti tanda tangan miring, salaman miring, ngobrol miring, makan miring. Harusnya sini nggak bisa. Miring, betul nggak? Dikasih gratis juga nggak mau kan? Ya betul kan? Dikasih gratis saja saudara Menara Saidah nggak mau karena miring, betul? Apalagi suami miring. Pasti nggak mau kan? Punya istri miring lebih nggak mau kan? Betul? Punya pendeta miring juga nggak mau kan? Tapi saya juga punya jemaat miring nggak mau. Coba bilang kanan kiri, makanya kamu harus lurus. Nah, supaya lurus gimana? Fondasi. Amin. Amin. Udah, ini saya kalau sekarang berhenti khotbah aja udah dapat sesuatu belum? Sudah kan? Tapi masalahnya saya belum berhenti. Yang berikut saudara itu, perhatikan. Fondasi itu in English dia bilang ini foundation predict the future. Nah, dia udah mulai serius. Hati-hati. Nanti prinsipnya ini saya akan masukkan ke keluarga. Tapi saudara mesti temukan dulu apa itu fondasi. Kita baca ayatnya. Sekarang saya baru khotbah Mazmur 11 ayat 3. Siap-siap. Oh Jesus. Mazmur 11 ayat 3. Yuk. Kita lihat Mazmur 11 ayat 3. Udah Pak? Yuk sama-sama ya 2, 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Itu tanda tanya loh. Iya. Berarti mesti jawab. Jawabannya apa? Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah dapat dibuat oleh orang benar itu? Jawabannya tidak ada. Simpel. Itu jawabannya apa? Melarikan diri, kabur. Saya mau saya khotbah 30 tahun baru ini. Kabur. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah dapat dibuat oleh orang benar itu? Itu sekolah teologi aja di luar biasa ya. Dan jawabannya Bapak tadi benar itu. Apa? Tidak dapat buat apa? Itu simpel gitu. Artinya gini, dengar baik. Setuju saya dan saudara orang benar, amin. Amin. Tapi dengar, orang benar sudah tidak bisa berbuat benar lagi kalau fondasinya hancur. Yeah. Makanya fondasinya mesti benar. Nah, kenapa fondasi bisa hancur? Karena tidak kuat. Alkitab mencatat kok ada fondasi yang namanya pasir. Jangan dipakai pasir. Fondasi pasir itu berbahaya. Pasir itu bisa geser. Makanya orang itu geser. Nggak tetap itu. Ya kan ada pengajaran apa bingung, ya kan? Aduh, ini Pak, ini kok gini, ini bingung. Karena apa? Fondasi. Ini predict your future. Masa depanmu ditentukan oleh itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira ada berapa fondasi, Pak? Apabila dasar-dasar dihancurkan, ada berapa? Jadi fondasi itu ada berapa? Dasar itu ada berapa? Ada berapa? Apabila dasar-dasar dihancurkan, berarti dasar itu ada berapa? Banyak. 2. Ada berapa? 2. Kenapa 2? Ya itu Pak tulisannya apabila. Paling gampang itu, dasar. Yang pertama dasar kebenaran, yang kedua dasar loh. Jadi betul Bapak tadi, dasar bukan.
Ada banyak. Ada banyak. Kata bersama saya banyak. Banyak. Ambil contoh. Ambil contoh. Dasar pernikahan. Betul nggak? Harus ada fondasi. Menikah mau nggak ada fondasi? Harus ada. Apa dasar pernikahan? Coba. Kedua apa? Oh iya, nggak punya dasar mereka. Coba, apa dasar pernikahan? Ayo, semua lah, bebas. Apa? Karena kita udah masuk nih materi nih. Apa dasar pernikahan? Apa bu? Wih, bener saya ya. Dasar pernikahan apa? Saling ngasih. Ada yang lain? Suka sama suka. Oke. Ya benar juga Pak. Ya, ada yang lain? Komitmen. Oke. Gini. Saya cukup senang waktu saya perlemparkan pertanyaan ini, rata-rata jawabannya rohani. Maksudnya benar, ya kan? Apa dasarnya? Suka sama suka, takut Tuhan. Perempuan. Kenapa? Laki perempuan. Laki dan perempuan. Ya, yang penting. Ya betul. Karena saya pernah nanya gini, apa dasar pernikahan? Dasar pernikahan kami menikah itu dasarnya adalah supaya kami bahagia. Nah, itu salah. Nah, tadi saudara yang pura-pura jawab rohani itu ternyata sebenarnya jawabannya ini. Supaya bahagia. Itu salah. Kenapa? Berarti Anda itu tidak bahagia dan mau bahagia dengan cara menikah. Iya kan? Firman Tuhan bilang apa? Suami akan meninggalkan pria, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Istrinya itu singular. Bukan bersatu dengan istrinya, bukan. Jamak. Ya, ini singular, artinya satu. Pernikahan Kristen itu monogami. Bukan stereo. Ya, jadi istrinya itu satu toh. Ya, bukan. Ngerti ya? Jadi monogami. Tapi bukan cuma monogami. Pernikahan Kristen adalah Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Edi. Bukan Hawa dan Evi. Jadi bukan. Jadi ya, berarti yang pertama monogami. Terus yang kedua adalah apa? Betul. Jadi harus dengan lawan jenis. Dan ini ingat, partai single bukan double. Jadi bulu tangkis itu single, saudara. Nggak bisa double. Nah, kalau saudara ngerti ini menolong. Nah, artinya gini, anak akan meninggalkan, seorang laki-laki akan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ngerti nggak? Dan keduanya menjadi satu. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Nah, saudara bayangkan, kalau saudara dasarnya adalah bahagia, berarti saudara ngomong gini, aku suami, aku mau menikah dengan engkau, hai istri, gitu kan? Aku tidak punya bahagia. Kamu tidak punya bahagia. Mereka bukan lagi dua tapi satu. Nah, gimana tuh? Si tidak bahagia, ya kan? Ketemu dengan si tidak bahagia. Mereka bukan lagi dua tapi satu. Mau mengharapkan bahagia. Bahagianya dari mana? Wong dua-duanya tidak punya. Ini penting sekali. Saudara yang tadi pura jawab jawaban rohani itu, sekarang saudara mengerti ini. Ya. Tapi bagaimana Pak? Kalau yang bahagianya itu saya dan pasangan saya tidak bahagia, ini masalah. Si bahagia menikah dengan si tidak bahagia. Oh adindaku, kalau kau jadi dengan aku, akan kupetikkan bintang di awan-awan dan kuselipkan di telingamu bengkak. Bintang di awan-awan bengkak. Nah, saudara, si bahagia menikah dengan si tidak bahagia. Bayangkan ya, ini gelasnya penuh dengan bahagia, ini kosong. Bukan lagi dua tapi satu. Ya, masukkan kebahagiaan ke gelas pasangannya. Penuh nggak? Penuh. Yang ini kosong. Bagaimana caranya dua menjadi satu? Maka yang satu harus jadi setengah. Salah. Jadi setengah salah. Caranya bagaimana? Dua-duanya harus penuh. Makanya jangan menikah kalau belum bahagia. Anggapnya anak-anak muda. Jadi mesti bahagia dulu.
Karena begini, kebahagiaan tidak datang dari manusia, kebahagiaan tidak datang dari pasanganmu, tapi kebahagiaan datang dari hubunganmu dengan Tuhanmu. Jadi kalau saudara bahagia, saudara harus usahakan itu dulu. Udah tenang aja, jangan bingung tentang pasanganmu. Urus dulu ini. Kalau enggak, ingat pepatah ini, like attract like. Engkau akan menarik orang yang sejenis. Entah kenapa bisa begitu. Makanya mesti bahagia dulu, mesti benar dulu. Engkau akan tertarik sama orang yang sama. Ingat, burung yang bulunya sama akan terbang bersama-sama. Pepatah itu pepatah. Gak usah tanya bulunya apa Pak, gak usah. Pepatah. Nah, makanya kalau saudara sudah punya bahagia di sini, saudara itu akan menarik orang-orang yang sejenis, yang setuju, katakan amin, saudara. Makanya nih, saya nih kagum loh Bu sama persekutuan ini. Ya, karena saya percaya ini yang sejenis. Sejenis ngerti maksudnya? Secara roh. Itu penting. Kau enggak bisa mencampur. Nggak bisa, ini berbahaya. Makanya saya melihat ada Tuhan mudah melawat saudara. Amin. Karena kesatuan roh itu. Dan saya memastikan saudara jangan sekedar perkumpulan, tapi harus jadi apa? Persekutuan. Maka itu persekutuan. Tahu bedanya perkumpulan sama persekutuan? Tahu bedanya? Belum. Perkumpulan tuh begini, pengumuman akan diadakan pertemuan, ya kan? Hadirilah. Terus pakai kurung buka. Ada cumi-cumi goreng, sambal goreng, petai goreng, ayam goreng. Terus yang datang banyak, itu namanya perkumpulan. Bisa nangkep? Ya. Tapi diadakan pertemuan, mendoakan orang sakit, menolong orang yang sedang bermasalah, mendoakan orang yang memerlukan lawatan Tuhan. Saudara hadir di sana, itu persekutuan. Amin. Karena persekutuan itu, saudara nilainya lebih tinggi. Cirinya gini, hadirkan masalah di sana, datang kan? Nah, orang rata-rata nggak suka masalah. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, saudara suka dengan masalah, ngerti, saudara? Ini persekutuan, dan Tuhan hadirnya di persekutuan, bukan di perkumpulan. Makanya saudara, kalau saudara bertahan di sini nih, ya ada masalah enggak mundur, ada masalah enggak pergi, ada masalah enggak keluar, Tuhan tuh langsung ngomong sama malaikat, kat, kasih berkat. Tapi kalau belum pindah-pindah gitu saudara, kat, sikat. Jadi hati-hati. Ya. Oke, sekarang saya masuk masuk dalam esensinya. Sekarang saya mau tanya. Jadi yang dimaksud dasar itu apa? Nah, itu tadi contoh, ya kan? Saya kasih contoh bahwa pernikahan itu harus ada dasarnya, ya kan? Pelayanan juga harus ada dasarnya, betul? Oke, apalagi John? Bisnis harus ada dasarnya. Tapi kan malam ini kan kita nggak membahas semua, kan nggak mungkin bahas semua, betul nggak? Ini kan pakai hemat. Kalau mau komplit ya undang saya lagi. Karena kalau kita belajar, ya apa yang dimaksud dasar? Karena kalau dasarnya hancur, maka orang benar nggak bisa buat apa-apa. Saya mau cepat aja. Saya mau sebut 2 nama. Yang pertama, Bartimeus. Apa yang saudara ingat dari Bartimeus? Puji Tuhan, nggak ingat apa-apa. Mau ingat apa Pak? Mau membaca Alkitab nggak pernah Pak? Ayo coba. Apa? Bartimeus. Nah ini penting. Seorang buta. Kemudian apa? Duduk meminta. Ya. Apa yang diharapkan oleh Bartimeus? Kesembuhan. Sembuhan apa? Mesti jelas. Dari mata yang buta. Pertanyaan saya, cepat ini. Apa persoalan terbesar Bartimeus? Apa persoalan? Iya, Apa persoalan terbesar Bartimeus? Tadi udah betul itu.
Nah, saudara secara natural akan berkata persoalan terbesar Bartimeus adalah tidak dapat melihat, betul? Nah, saya mau katakan sama saudara, pikirkan out of the box. Keluar, saya mau ajak saudara melihat sisi yang lain. Itu tadi nggak salah. Artinya menurut saudara Bartimeus membutuhkan mata yang bisa melihat. Menderitakan dia ketika dia buta, tidak dapat melihat? Iya betul. Saking menderitanya, tahu nggak? Waktu dia teriak, disuruh diam mulutnya. Masih ingat? Kenapa? Kenapa disuruh diam? Wah, berteriak, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Yesus anak Daud. Diam. Kenapa? Kenapa disuruh diam? Loh, ya karena buta. Ngerti nggak? Kan dia teriak-teriak itu. Yesus anak Daud, kasihanlah kami. Yesus anak aku. Dia nggak bisa lihat di depan, ini kupingnya orang. Ngamuk orang. Lalu digeser. Kan di sini kan kupingnya. Dan dia teriak lagi, kupingnya orang lagi di sini. Bilang kanan kiri jangan ketawa bertobat. Saudara ngerti? Saudara saya lagi bawa sesuatu yang lain sama saudara. Ya, artinya apa saudara? Betul memang buta itu menyiksa. Siapa yang mau tinggal dalam keadaan yang tidak nyaman? Nah ini kunci pentingnya. Jadi saudara semua sepakat kan bahwa masalah terbesar Bartimeus itu apa? Mata yang tidak dapat melihat dan ingin melihat. Betul? Ya. Saya mau kasih tahu sama saudara. Perhatikan. Matius pasal 9 bilang gini, lebih baik satu mata masuk surga daripada dua mata terbuka masuk neraka. Nggak kepikir kan? Kita selalu naturalnya ini, ya kan? Aku nggak bisa lihat, menderita aku. Rasanya kayak gini, jadi orang nggak bisa lihat. Saya pengen bisa lihat, ya. Mungkin kan ketika Bartimeus bisa melihat, justru di situ awal satu kehidupan baru dalam dosa. Si, kalau Tuhan Yesus ada di depanmu, pertanyaan saya, apa yang kamu minta? Banyak orang Kristen nggak sadar permintaannya membunuh dirinya sendiri. Tuhan berkati saya. Aduh, Tuhan bisa memberkati, tapi berapa banyak berkat yang diterima menghancurkan kehidupan. Makanya jangan cepat-cepat saudaraku. Kita itu jangan cepat begini, manis cepat ditelan, pahit dimuntahkan. Gitu. Saudara perlu belajar satu nilai di sini. Makanya kalau malam ini saudara dapat sesuatu ini, nanti saudara saya beri kesempatan kita berdoa. Saudara betul-betul memberikan permintaan yang tepat di depan Tuhan. Kalau enggak, seringkali Tuhan izinkan. Loh, Tuhan izinkan enggak? Anak bungsu itu dia minta apa? Dia minta kehwe. Kehwe dia apa sih? Warisan. Dikasih enggak? Dikasih. Tapi apa yang terjadi? Ketemu sama kandang badan, ketemu sama makanan dan lain-lain. Seringkali Tuhan izinkan, tapi kemudian apa? Lu kok tambah ngaco orang, lu kok tambah rusak, sampai ujungnya apa? Makanan babi. Saudara tahu anak bungsu ini diusir itu gara-gara apa? Ketahuan makan makanan babi. Keluar. Kenapa diusir? Karena orang rugi ngasih makan orang, lebih baik ngasih makan babi. Kalau jadi besar, samcannya mahal. Tapi kalau orang besar nggak ada ukurannya, maksudnya nggak ada nilainya, beda itu, malah kolesterolnya banyak. Saudara. Ya, saudara, apa yang terjadi saudara? Hancur. Malam ini pastikan saudara tahu apa yang menjadi kebutuhan. Oke, jadi sebetulnya masalah terbesar Bartimeus apa? Kalau gitu, bukan ada di mata, bukan. Saya kasih yang kedua. Masih ingat yang namanya Naaman? Awas, jangan salah jawab lagi. Apa masalahnya Naaman? Ya udah pasti saudara naturalnya begitu. Sakit kusta Pak. Apa saudara mau ngomong dia sakit GERD? Ya enggak lah. Apalagi sakit lambung, sakit mah. Ya enggak, pasti saudara udah jelas itu kusta, betul? Iya. Iya kan? Dan semua sepakat. Berarti yang dirindukan apa?
Sembuh dari kusta, betul? Ya kan? Nah, sekarang kita teliti yuk. Saya akan buktikan bahwa masalah terbesarnya Naaman bukan kusta. Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan Naaman? Sambil saudara mikir, saya betulin celana saya dulu. Kira-kira apa masalah terbesarnya Naaman? Bagaimana cara Tuhan menyembuhkan Naaman? Disuruh berapa kali? 1, 2, 3, betul, 5, 6, 7. Dan firman Tuhan bilang apa? Kulitnya tahir seperti bayi yang baru lahir. Setuju? Naaman sempat komplain. Dia bilang apa? Bukankah Abana dan Parpar sungai yang lebih baik? Kenapa saya dibawa ke sini? Lalu bujangnya ngomong gini, kalau yang gampang aja lu suruh ngikutin, yang susah aja kamu mau, apalagi ini yang gampang. Kenapa kamu nggak mau? Akhirnya sambil dengan apa? Kesel dia mengikuti. Nah, pertanyaan saya, itu cara nyembuhkannya bagaimana? Disuruh nyelam 7 kali. Sudah nangkep belum korelasinya antara tadi kesel sama suruh nyelam 7 kali? Ngerti nggak? Saya yakin yang kusta pada waktu itu bukan cuma Naaman. Biasanya orang itu akan bergaul dengan orang yang sejenis seperti saya bilang. Jadi mungkin saja Naaman itu ketua sel grup daripada orang kusta. Bisa jadi dia ketuanya. Kebetulan dia jenderal. Betul nggak? Setiap hari Kamis kumpul gitu. Sama kusta dilarang saling mendahului. Mereka makan sama-sama. Mereka tukar pikiran. Mereka tukar pengalaman. Gimana Peter? Nggak lebih baik? Nggak udah dapat obat belum? Ada. Oke, Naaman sembuh. Mungkin nggak Naaman waktu mau dilayani itu, mungkin nggak Naaman dia WA, dia share WA, broadcast, lu datang ya, katanya ada pendeta yang bisa sembuhin gue. Ya minimal lu lihatlah jarak jauh nggak apa-apa, ya kan? Siapa tahu ntar lu bisa kecipratan. Jadi teman-temannya Naaman nonton dari jauh, 1, 2, 3. Mujizat. Oke, Naaman pulang, Naaman kasih kode sama temannya. Friend, sikat, semua pergi satu-satu coba di titik koordinat yang sama. Bro, itu 7 kali. 1, 3, 6, 7. Pertanyaan saya, sembuh kan? Kenapa nggak sembuh? Tuh kan, saudara selalu jawabannya bukan, udah kesel nih saya. Karena kita selalu berpikir kalau nggak sembuh tuh artinya nggak punya iman. Bukan. Ini bicara tentang bahwa penyakit Naaman bukan kusta. Karena ingat ya, orang ada dokter di sini, ngerti nggak? Dokter itu akan memeriksa pasien berdasarkan simptom. Meler, mata merah, bersin, oh ya flu, kasih obat flu, betul. Keluar, datang pasien lagi, apa kamu? Ya ini bersin, dasnya ngeluh, cuma beda dikit lah. Oh ya flu lagi, obatnya sama, karena simptomnya sama, ngerti? Betul? Oh, pasien itu diobati sama dokter berdasarkan simptom. Kalau Naaman, simptomnya tadi sama, ngerti? Terus tangannya pecah-pecah, udah nggak bisa ngerasa sentuhan. Orang kusta tuh begitu. Orang kusta tuh kesiram air panas. Jadi kalau sampai suamimu kena air panas terus diam-diam, itu jangan bangga, kuat, itu kena kusta mungkin. Bukan kuat itu. Nah, mati rasa. Makanya kusta digambarkan sebagai penyakit dari dosa. Dosa itu apa? Mati rasa. Saya nggak mau kesana teologinya, saya mau ngajarin saudara yang ini nih. Nangkep ya. Kalau memang Naaman kusta, waktu disuruh celup 7 kali sembuh, ya yang lain juga sembuh. Yang ini perlu dikasih panadol sembuh, ini juga perlu dikasih panadol sembuh dong. Tapi kenapa Naaman sembuh, ini nggak sembuh? Berarti ini bukan terapi untuk orang kusta. Ini terapi untuk siapa? Iya, apa nama penyakitnya? Nah, itu apa? Amsal 4 ayat 23. Akhirnya bisa menyelesaikan sesi 1. Amsal 4:3, yuk. Tahan sedikit ya, masih bisa. Andri bisa, oke, bisa. Sama-sama, yuk 2, 3. Jagalah hatimu terus karena kewaspadaan dan jiwa kepada
kehidupan. Jadi saudaraku, ternyata yang disebut fondasi itu apa? Hati. Betul. Iya, jaga hati kita. Kenapa hati mesti dijaga? Karena dari sana terpancar kehidupan. Jadi boleh nggak saya ngomong begini? Gagalnya kita menjaga hati, nanti akan ada kematian yang datang. Ya. Jadi kekristenan tuh dikasih rumus sama Tuhan tuh sangat luar biasa sekali. Saya buktikan nanti sama saudara ya, bahwa persoalan terbesar kita, nah ini dengar tuh, persoalan terbesar saudara dan saya bukan masalah ekonomi. Persoalan terbesar dalam hidup saya dan saudara bukan masalah rumah tangga, bukan masalah keluarga. Jadi ada di sini di antara suami istri yang mau bunuh-bunuhan, teruskan. Jadi ya, saya akan buktikan masalah terbesar dalam kehidupan kita bukan soal sakit penyakit. Ada yang hari ini divonis dokter apa gitu penyakitnya, dengar baik, itu bukan yang terbesar. Jadi apa Pak masalah terbesar? Ini loh, hati. Supaya nggak lewat ya. Coba kita lihat di Amsal pasal 4. Apa betul bahwa masalah terbesar itu adalah hati, bukan sakit penyakit? Coba kita lihat. Kalau saudara temukan di Amsal pasal yang keempat, itu kan ayat 23. Kalau dari ayat 20 gimana? Kalau dari ayat 20, coba lihat. Yuk sama-sama. Hai, anakku, perhatikanlah kata-kataku. Stop. Jadi kita disuruh memperhatikan perkataannya siapa nih? Perkataannya Tuhan. Arahkan telingamu kepada ucapan Tuhan. Terus ayat berikutnya, nah ini penting nih. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah di lubuk hatimu. Apa yang disuruh disimpan di lubuk hati? Perkataan Tuhan, ucapan-ucapan Tuhan atau firman Tuhan. Anggap ya. Jadi berarti kalau gitu hati itu apa? Kok bisa ditaruh dasar? Betul, dasar. Jadi dasar itu ada namanya kontainer, alat penyimpan, storage, container. Ngerti ya? Apa yang ditaruh di sana? Tadi firman Tuhan. Apa hubungannya? Perhatikan, hati-hati ayat 22. Perhatikan. Ayo, sama-sama ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan sekali lagi dan kesembuhan bagi seluruh mereka. Makanya hari ini kalau saudara datang dengan sakit penyakit, dengar dalam nama Yesus sembuh. Amin. Kenapa? Karena engkau mempercayai firman itu ditaruh di hatimu. Karena begini, apa yang ada di hati akan keluar di mulut. Itu sebabnya Paulus yang bilang dulu, believing is speaking. Kalau kamu percaya, kamu akan berkata-kata. Tapi kuncinya apa? Roma pasal 10 ayat 8 sampai 10. Apa kuncinya? Coba Roma pasal. Nah, Roma, mudah-mudahan nggak salah. Roma pasal 10 ayat 8 sampai 10. Coba lihat. Nah, karena, perhatikan. Dengan ayat 8 dulu. Ayat 8 dulu, coba. Tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi Tuhan mau kasih tahu gini, jangan cuma dengan firman itu harus ditarik masuk ke mana? Tapi supaya keluar di mana? Mulut, oke? Nangkap ya. Nah, itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi saudara itu kalau mau mengatakan bahwa saya punya iman, firman itu berkuasa, saudara mesti buktikan. Taruh firman itu di mana? Hati, dan kemudian nanti keluar di mana? Mulut. Nah, kuncinya ini coba lihat. Kuncinya berikut. Nah, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah memberikannya kehidupan hati, maka dia akan selamatkan. Jadi dikatakan barang siapa mengaku dengan mulut, ya kan? Ya, Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, Allah telah bagikan, dia akan diselamatkan. Jadi, saudaraku, betapa pentingnya pengakuan dari mulut. Siapa di antara saudara yang pernah praktekkan kebenaran itu? Aku percaya sakit penyakitku sudah disembuhkan. Amin. Di atas Kalvari, darah Yesus bukan hanya menyelamatkanku, tapi menyembuhkanku dari sakit penyakitku. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Apapun mereka, dalam nama Yesus sembuh. Oke? Mantap.
dengan keyakinan. Tapi persoalannya datang. Halaman itu sembuh tambah patah. Kenapa begitu? Nah, ternyata ada yang salah. Salahnya saya buktikan di mana ya? Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan dan percaya dalam hati bahwa telah memberikan dan kamu selamatkan. Coba kita ayat 10. Ternyata tiba-tiba di ayat 10 terjadi pergantian. Ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dibalik, ngerti nggak? Jadi ternyata rumusnya bukan ngomong dulu, tapi apa? Percaya dulu. Situ kalau ke ATM BCA ngecek, neken PIN, tujuannya untuk apa? Mau ngambil atau mau transfer? Memastikan ada saldo. Kalau udah cek saldo terus nol, jangan diulang-ulang. Jangan tunggu transferan orang salah di situ. Yang belakang udah nunggu, Pak, udah Pak, nggak ada. diulang-ulang. Nangkep karena kosong. Apa yang mau ditransfer? Hatimu kosong. Maaf, itu Kristen latah. Dan Yesus suami pulang. Dalam nama Yesus suami pulang dalam nama Yesus. Dia terus pulang tapi ambil koper pergi lagi. Ya betul pulang. Puji Tuhan Papa pulang. Apaan? Gua ambil koper pergi lagi. Kenapa? Karena lip service. Kalau engkau menaruh firman itu di hati beda. Dalam nama Yesus pulang. Begitu suami pulang, begitu dia mengambil koper, langsung hatinya dulu. Dia akan bilang, maafkan saya, batal di sini. Karena Tuhan bekerja di sana. Waktu mencet di saldonya itu ada isinya. Makanya penting sekali kita menaruh firman di dalam. Baca kita baik. Amin. Baca. Ada kelompok baca bersama. Itu bagus itu. Seenggaknya saling mengingatkan dan saling menuduh satu dengan yang lain. Karena kalau nggak baca nggak tuduh. Ini tertuduh suci. Karena manusia itu harus dipaksa, Pak. Percayalah. Nggak ada secara natural kita itu ingin menyenangkan Tuhan. Yohanes 15 berkata apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi tahu tak terjemahan lainnya? Terjemahan lain bilang begini, kamu tidak memilih aku. Itu kita. Emang kita dengan sukarela melakukan kehendak Tuhan? Kan enggak. Kita itu kan terpaksa, dipaksa, baru jadi kebiasaan. Tapi kalau natural, nggak ada. Modelnya begini kok natural. Nggak ada. Itu mesti konkret authority itu. Ya, oke. Saya sudah menerangkan beberapa hal yang penting di sini. Jadi sekali lagi bahwa yang perlu dijaga apa? Hati. Nah, sekarang saya tutup. Kenapa hati mesti dijaga? Saya terangkan cepatnya. 1. Karena hati itu adalah kacamata untuk melihat. Katakan bersama saya, kacamata untuk melihat. Pernah nggak ketemu orang ini kalau cerita jelek tuh, kamu tahu nggak ini jelek, itu jelek, itu goblok, semuanya goblok. Pernah ketemu orang gitu kan? Loh, ini salah. Saudara nggak usah konseling. Kalau gitu nggak usah datang ibu marah kode. Bu, kenapa ya ada orang model gitu? Nggak usah. Kan udah tahu. Berarti kacamatanya salah. Berarti apa? Hatinya nempel. Melihat suami salah terus. Padahal suami udah berusaha tuh nyoteh mandi. Dulu saya ngajar
siapa yang pernah lihat saya ngajar di Priasyati? Ada yang tahu? Yang tahu? Belum pernah tahu? Saya pengajar di Priasyati dan saya pengajar di keluarga juga. Dulu cara saya ngajar itu begini Pak. Katakan kepada istrimu bahwa adalah hadiah terindah dan bahwa aku sangat mencintaimu. Keren. Sekarang nggak usah dibuat lagi. Kenapa? Itu bule punya gaya. Kita masukkan pahamnya bule ke sini nggak bisa. Nangkap nggak saudara? Pernah nggak ketemu urusan di keluarga saudara? Ada suami udah ngomongnya pelan nih. Iya maaf aku yang salah. Memang. Padahal ngomongnya udah pelan loh. Padahal ngomongnya udah pelan. Persoalannya ada di mana? Nggak pinter. Iya ya. Persoalannya ada di hati. Persoalannya. Makanya sekarang nih saya mau ngajarin, sorry ya di keluarga ini ya. Saya nggak ngajarin saudara. Ayo ngomongnya yang lembut. Ayo teori komunikasinya yang benar. Ayo. Gimana ngomongnya? Ayo mendengar adalah. Ayo. Bukan gitu. Saudaraku, karena apa? Bisa saja pasangan ngomong lembut, tapi kalau memang hati pasangannya keras, hatinya nggak beres, kacamata untuk melihatnya nggak benar, apapun yang kau lakukan salah. Minta maaf udah, masa minta maaf yang model apa nih? Minta maaf satu jari udah. Masa minta maaf sambil putusin gigi? Maaf. Masa minta maaf mesti salto? Ini saya dari tadi cerita sambil goyang tapi Roh Kudus kerja. Iya. Berapa banyak nih yang keras hati di sini? Kalau maaf tidak lagi menyelesaikan, maunya apa? Masa ngambil pisau dapur, maaf ya, lepas satu tangannya. Maaf ya. Itu 10 tahun menikah, drijinya hilang. Karena untuk mendapatkan maaf aja sulit ya minta ampun. Lu gimana coba? Kacamatanya yang nggak beres. Satu kali ada jemaah terlambat datang perempuan, mungkin karena parkirnya penuh. Dia pikir terlambat padahal nggak terlambat juga nggak apa-apa. Ini berita baik yang suka terlambat nggak apa-apa nggak bisa. Dia datang tuh, sampai itu rupanya masih puji-pujian. Lalu dia masuk selip-selipan gitu, sebelahnya ibu-ibu juga dia masuk sambil nyanyi. Terus dia ngomong, rupanya kesel hatinya, parkirnya susah tuh. Dia ngomong, yang bimbing pujian gak enak. Padahal dia nggak tahu orang ini siapa, dia asal ngomong aja. Kan ada orang-orang gitu kan, yang bimbing pujian gak enak. Ibunya sebelahnya, oh iya maaf, yang bimbing pujian ponakan saya. Maksudnya bukan orangnya, pemilihan lagunya nggak enak, lagunya nggak enak. Itu ciptaan saya. Sudah sebelahku jangan ketawa bertobat bilang. Itu namanya apa? Kacamata. Capek nggak? Maaf, punya pasangan gitu capek nggak? Capek kan? Ya. Karena apa? Lain kali kamu nggak ngerti ya rumusnya. Kalau ribut sama pasangan begitu, pak, kacamatanya tolong buka. Ini kacamata yang baru. Kalau enggak, saudara nggak ngerti. Ini kuncinya pak. Saya ini pembicara keluarga. Saya kasih kunci sama saudara. Nggak usah pelit-pelit pakai 5 bahasa kasih. Nggak usah. Saya bisa terangin itu. Ada yang namanya love language itu ada, ada bahasa kasih itu ada. Tapi enggak, kalau orang yang menjadi pasangan kita memang hatinya nggak benar, kacamatanya yang dipakai itu nggak benar. Saudara, kalau kacamata saya ini warnanya hitam, ngerti ya kacanya ya? Ini kan semua negro semua di sini. Betul nggak? Karena kacamata untuk melihat pak. Coba bilang kanan kiri, ganti kacamata. Amin. Amin. Yang kedua, cepat. Yang kedua, hati itu apa tadi? Kacamata untuk melihat. Yang kedua apa? Hati itu pusat pilihan. Katakan bersama saya apa? Pusat pilihan. Bukankah dalam kehidupan ini kita setiap saat memilih? Betul kan? Saudara kenapa duduk di tempat itu? Itu kan pilihanmu. Itu menunjukkan hatimu. Tidak ada orang netral tanpa inklinasi. Tidak ada. Nah persoalannya, apa yang kau pilih?
Ingat ya, ini pepatah bahasa Cuko, bahasa Koi. Tentu saya pakai bahasa Indonesia aja, nggak ngomong pakai bahasa Koi karena nggak ngerti. Tapi pepatah bahasa Tiongkok bilang begini, tanganmu tidak akan meraih sesuatu, kakimu tidak akan melangkah, bahkan mulutmu tidak akan berkata-kata kalau hatimu tidak menghendaki. Jadi berarti kenapa orang melangkah, kakinya jalan, mulutnya ngomong, kata-katanya itu keluar dari hati. Bisa diterima? Makanya kalau sekali lagi ada orang pilihannya ngaco terus yang berlawanan dengan firman Tuhan, nggak usah bingung, hatinya nggak beres. Ini sesi kedua, saya masukkan semua ke keluarga, kan saudara udah dapat ini. Berarti yang mesti diberesin apanya? Hati. Betul. Masalah terbesar kita itu bukan di luar, tapi di dalam. Waktu kita bilang ini, kamu yang salah, itu satu salah tapi 3 jari aja. Kamu yang salah. Loh, sana 1, ini 4. Kalau Sundanya halus, kamu yang salah. 8 ke sini. Masuk akal? Ngerti gak saudara? Jadi yang diberesin tuh, satu kali saya pernah nanya begini, apa problema terbesar dalam kehidupan seseorang? Waktu saya tanya begitu, ada satu bapak tinggi besar di lantai 2, jemaatnya 1000 orang waktu itu saya tahu. Waktu bapak jawab, kayak bapak ini besar. Saya mau jawab Pak, dia bilang gitu. Ya apa menurut bapak masalah terbesar dalam kehidupan? Oh, dia jawab, dia bilang begini, menurut saya, kenapa? Kira-kira tahu dari mana orang ini? Menurut saya Pak, persoalan terbesar dalam kehidupanku adalah terletak di dalam mulut istriku. Dia tunjuk mulut istriku. Itu sampai istrinya gini Pak. Istrinya itu sampai ngomong ini, mungkin istrinya dari Tapanuli juga, sampai dia bilang begini, apa masalah dengan mulut? Saya takut mereka berantem aja. Tapi dia tahu saya suka guyon, jadi enggak. Tapi perhatikan, berapa banyak kita kayak bapak ini. Masalahnya mana? Tuh. Padahal sebetulnya di mana? Yang ketiga. Nah ini perhatikan ini. Apa itu hati? Pusat. Yang pertama ada kacamata untuk melihat, yang kedua adalah pusat pilihan, yang ketiga hati itu apa? Patrick? Tuh, anak rohani saya udah hafal. Batas-batas kehidupan. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan mau pakai saudara, katakan amin. Tapi lebih penting Tuhan mau kerja dulu di hati. Untuk apa? Ini untuk memperbesar kapasitas hati. Nah, nanti session kedua saudara akan tahu. Memperbesar. Jadi saya udah mau selesai sebentar ini. Kok ada bau masakan apa gitu? Ini memang hatinya sih Mas. Sebentar, saya mau tanya saudara. Tadi saudara merasa ada hadirat Tuhan ya? Amin. Kita nyembah Tuhan. Dengar ya. Kita tertawa pun ini dalam hadirat Tuhan. Amin. Jangan rasa bersalah begini. Enggak. Kita lakukan ini semua di hadirat Tuhan. Amin. Yang bahaya saudara meng-create hadirat Tuhan sesuai keinginan saudara. Masa saya khotbah begini saudara harus begini? Iya Pak. Ya nggak begitu lah. Saya lucu ya saudara tertawa. Loh surga aja ketawa ini. Dia bilang aduh hambaku lucu kamu ya. Tapi aku sudah murapi kamu. Amin. Di sana juga ikut tepuk tangan sama. Cuma bedanya Tuhan nggak bangga sama karunia saya, enggak. Dia bangga sama karakter saya. Karena karunia itu apa? Ya, pemberian dari siapa? Betul, pemberian dari Tuhan. Makanya karunia itu sesuatu yang Tuhan taruh tanpa kita belajar. Itu karunia. Ngerti ya? Maksudnya gini loh. Nah itu juga karunia. Bisa menghindar gitu. Menghindar tanpa digigit. Nah ini karakternya sudah begini. Oke. Yes, no problem. Saudara, saya
Saya berubah sudut pandang sejak saya tahu kebenaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat dalam tanda petik manusiawi. Percaya nggak? Wow, saudara pernah tahu nggak seseorang kalau disentuh sama yang namanya holy water? Pernah saudara? Mamiku itu dipanggil Tuhan usia 50 tahun, kena cancer, breast cancer, 50 tahun, masih 50 tahun. Hati-hati yang 49. Kurang lebih 3 bulan sebelum mami saya dipanggil Tuhan, dia panggil anak-anaknya. Saya kok paling besar. Saya, Shana, Oni, sama Yoyo dipanggil. Terus dia bilang ini, doain kan. Papi juga ada. Kita berdua saya masih kita doa. Itu semua doa dalam bahasa roh. Itu semua dalam hadirat Tuhan itu terasa sekali. Karena mami yang begini, mami yang pipik. Tiba-tiba di satu momen baru mami saya tertawa. Tertawa. Dan ada kalimat profetik yang keluar. Tahu nggak dia bilang? Hei maut, di mana kau? Tiba-tiba dia bilang gitu. Ya. Hei, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Itu semua padahal udah stadium akhir pak, stadium terminal udah. Tapi manusia bisa tertawa dan dia bilang gini. Tidak ada yang dapat mencuri sejahtera di dalam diriku. Karena kehadiran Tuhan di dalamku jauh lebih besar dari penyakitku. Amin. Saudara, saya nggak bisa lupa itu. Saya sebagai anak paling tua, saya menyaksikan, saya bilang luar biasa ya, bahwa Tuhan itu sayang banget. Amin. Jadi maksud saya gini, jangan takut tertawa. Itu maksud sebenarnya. Ada honor. Ini tertawa yang kudus kok. Iya. Jadi nikmati, enjoy gitu loh. Hadirat Tuhan tuh. Amin. Amin. Tapi memang kadang-kala memang hadirat Tuhan juga setuju kalau kita ini bukan cuma tertawa tapi makan malam. Amin. Amin. Yuk tunduk kepala. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Ternyata waktu berjalan begitu cepat. Kita udah masuk di sesi terakhir. Jadi habis ini kita berpisah. Kenapa terlalu cepat? Jadi saudara, saya kurang lebih hampir 32 tahun saya berkhotbah. Jadi 32 tahun saya menemukan kebenaran begini, bahwa memang hidup itu kalau mau merdeka, saudara mesti selesai sama diri saudara sendiri. Kalau saudara belum selesai dengan diri saudara sendiri ya, Yeremia bilang begini. Tuhan ngomong sama Yeremia ini, hamba Tuhan ini, bahwa kamu ini baru lari sama orang yang jalan kaki kok udah capek. Kamu itu masih ada di jalan yang bagus itu kamu kok sudah lelah gitu. Apalagi kalau ditaruh di hutan belukar gitu. Beberapa di antara saudara berpikir begini, bahwa Tuhan, hidupku bagaimana ya? Mungkin saudara berpikir dari semua yang ada di sini, sudah saudara yang paling susah. Macam terhina gitu hidup saudara. Gitu. Udah paling susah. Tapi ketahuilah saudara, bahwa sebetulnya Tuhan tuh tahu takaran kita masing-masing. Dan saya percaya satu hal, saudara, saya ini kenapa sih memutuskan jadi pembicara keluarga? Tahu nggak kenapa? Ya nggak tahu, saya belum kasih tahu.